Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita kali ini. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga kita semua sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Topik kali ini dari manajemen kualitas, yaitu tentang biaya mutu pada sesi kelima. Ya. Apa sih definisi dari cost of quality atau singkatnya COQ? Itu biasa disingkat COQ, ya. Itu merupakan segala macam segala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi tingkat mutu tertentu yang diinginkan, ya, dan diakibatkan karena tidak tercapainya tingkat mutu yang diinginkan, ya. Bisa kenapa tingkat mutu? Banyaknya return good, banyaknya komplain kepada pelanggan, banyaknya subscriber yang nggak mau berlangganan lagi, misalnya produknya balik lagi, minta tukar, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, tingkat kepentingan COQ ini kan biaya, ya. Apa sih pentingnya, ya? Supaya kualitas perencanaan kualitasnya itu bisa menjadi lebih baik, ya. Dan itu rata-rata 5-25% dari sales turnover. Jadi penjualannya, ya. Dan rata-rata 95% dari biaya kualitas adalah dalam bentuk failure cost dan appraisal cost. Kita masuk nanti kepada apa itu failure cost atau biaya kegagalan dan appraisal cost. Bagaimana appraisal, penilaian biaya untuk menilai, ya. Nah, upaya untuk meningkatkan juga sebagai bagaimana meningkatkan daya saing perusahaan, daya saing produk dibandingkan kompetitor, atau akses ke pasar atau konsumen, ya, dengan biayanya lebih rendah misalnya. Jadi COQ atau cost of quality ini, ya, bukan hanya di quality department saja, tetapi mencakup lini-lini lainnya, ya. Nanti kita akan lebih dalam mengenai topik ini, ya. Alasannya apa menggunakan COQ? Itu kesulitan dari bagian accounting untuk memilah COQ ini, karena accounting biasanya adalah cost-cost yang sudah ada on bill-nya, sudah terjadi, ya. Dan bagaimana menyampaikan kualitas di dalam bahasa bisnis, karena bisa saja suatu perusahaan melihat kualitas sesuatu yang abstrak, ya. Apa parameter yang harus diukur untuk meningkatkan kualitas atau perbaikan kualitas yang terus-menerus dilakukan. Dimensi dari cost of quality itu ada dua, yaitu conformance cost, yang termasuk di sini adalah biaya pencegahan atau prevention cost, dan appraisal cost. Kemudian yang termasuk dalam non-conformance cost itu terdiri dari internal failure cost atau biaya kegagalan dari dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah external failure cost yang disebut dengan external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Nah, pengukuran quality cost itu adalah prevention cost ditambah dengan appraisal cost akan menjadi biaya pengawasan atau cost of control. Internal failure cost tadi ditambah dengan external failure cost akan menjadi cost of failure control atau biaya pengawasan kegagalan tadi. Jadi kategori quality cost itu ada yang disebut prevention cost, ada yang disebut appraisal cost, ada yang disebut internal failure cost, ada yang disebut external failure cost. Nah, tabel pada halaman 7 menggambarkan hubungan keempat biaya tersebut, ya. Kita masuk pada kategori quality cost berikutnya. Apa yang dimaksud dengan prevention cost? Di mana biaya yang dikeluarkan untuk menghilangkan unit yang rusak disebut sebelum diproduksi disebut biaya pencegahan. Jadi unit-unit yang rusak sebelum diproduksi itu harus
dicegah untuk tidak diproduksi lebih lanjut. Nah, semakin tinggi internal cost, ya kan, itu akan berpengaruh pada external failure cost, ya, dan juga pada prevention cost tadi, ya. Nah, prevention cost itu biaya yang dikeluarkan untuk merancang kualitas dalam bentuk produk dalam proses. Jadi supaya barang-barang dan jasa yang berkualitas rendah tidak diikutsertakan, ya. Karena kalau diikutsertakan masa akan mempengaruhi keseluruhan output dari perusahaan tersebut. Nah, biaya yang terkait itu harus diidentifikasi penyebab cacatnya itu apa. Ataukah tenaga kerjanya yang kurang, ya, satu orang bekerja misalnya 12 harus ditambah lagi aja tenaga kerjanya misalnya. Dan ini menyangkut tindakan yang dilakukan untuk pencegahan di lain waktu. Misalnya untuk pencegahan ditambah biaya supervisi atau pengawasan quality control-nya, ya. Contoh-contoh prevention cost itu bisa Anda lihat di halaman 10 berupa perencanaan kualitas, program pelatihan karyawan jadi lebih baik, bagaimana meninjau desain reviewnya, ya, bagaimana meningkatkan kualitas dari material, adanya perawatan mesin secara berkala, bagaimana meningkatkan peralatan dan prosesnya, pembuatan prototipe tuh bagaimana. Jadi sebelum barang itu jadi dibuat dulu mock up atau prototipe-nya, baru diproduksi secara massal. Terus dilakukan pertemuan-pertemuan secara berkala untuk peningkatan mutu. Analisa sebab dan akibat juga bagaimana. Lakukan evaluasi dari supplier, pemasok, lakukan pemeriksaan kualitas, lakukan field trial, uji coba di lapangan. Nah, kalau dilihat biaya-biaya itu prevention cost di awal sangat besar. Namun dalam jangka menengah dan jangka panjang itu akan menguntungkan perusahaan, ya. Nah, sekarang kita masuk pada appraisal cost. Apa yang dimaksud dengan appraisal cost? Itu biaya yang dikeluarkan untuk menghilangkan unit yang rusak sebelum dikirim. Jadi merupakan biaya penilaian, ya, dinilai dulu. Pengeluaran untuk mendeteksi masalah sebelum dijual diterima oleh pelanggan terjadi di sini. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi barang dan jasa yang berkualitas rendah juga dilakukan di sini, ya. Nah, di sini terjadi evaluasi, ada biaya evaluasi produksi jasa untuk meningkatkan tingkat kualitasnya. Contohnya apa? Biaya inspeksi dari bahan baku, melakukan tes atau uji bahan baku raw material, terus pengawasan supplier juga, ya, inspeksi beberapa tahap produksi, ya, inspeksi tahap akhir produksi dan jasa, inspeksi kemasan, melakukan supervisi atau pengawasan aktivitas penilaian dari barang dan jasa misalnya. Bagaimana produk di-accept atau diterima penerimaan produknya. Bagaimana penerimaan prosesnya, inspeksi peralatannya, pengujian peralatan atau tes equipment bisa lakukan di sini dalam appraisal cost. Kita masuk pada kategori yang berikutnya, internal failure cost. Di sini adalah biaya yang dikeluarkan ketika cacat atau kesalahan ditemukan sebelum dikirim atau diberikan kepada pelanggan. Apa aja sih? Ya, pengeluarannya itu memperbaiki masalah sebelum pengiriman ke pelanggan. Apa yang diperbaiki? Diagnosa kegagalannya, dibuat perbaikan yang diperlukan, serta dikembalikan kepada proses dan operasinya supaya lebih baik. Contohnya apa dari internal failure cost ini? Ya, itu kerugian produksi yang disebabkan oleh penghentian atau downtime, ya, pengerjaan ulang atau rework, scrap batalan atau downtime istilahnya, dihentikan produksi dan operasinya. Nah, hal-hal ini tentu bisa saja nggak secara menyeluruh, karena setiap unit itu memiliki proses dan lini produksi yang berbeda-beda. Mungkin unit tertentu yang harus diperbaiki, nggak harus keseluruhan.
produk bisa di-reject atau ditolak ya, baik di perusahaan maupun oleh pelanggan, tapi jangan sampai pelanggan. Inspeksi ulang, pengujian ulang itu perlu dilakukan. Redesign, perubahan redesign dari produksi, prosesnya ya. Nah, kita masuk kepada topik selanjutnya mengenai external failure cost. Biaya kegagalan eksternal. Itu dilakukan, biaya ini dikeluarkan ketika pelanggan menerima produk jasa yang salah atau cacat. Jadi barangnya sudah diterima di pelanggan. Nah, itu berkualitas rendah biasanya barang atau jasanya yang nggak bisa terdeteksi oleh perusahaan sampai bisa diterima oleh pelanggan setelah pengiriman terjadi. Apa akibatnya? Kehilangan laba dari pelanggan yang hilang. Ya, biasanya saya minta nggak mau bayar misalnya. Ada biaya garansi, pengembalian penjualan karena masalah kualitas. Ada kewajiban hutang, produksi. Jadi nanti barang ini nggak bisa, saya nggak mau bayar, nanti produksi yang berikutnya kamu harus bayar. Dan perlu perbaikan setelah barang itu diterima oleh pelanggan. Ya. Nah, grafik COQ ini dilambangkan pada grafik pada halaman 19. Di sini total quality cost itu ada dari komponen failure cost, appraisal, dan prevention cost. Ya, yang mempengaruhi biaya produksi dan kuantitas yang diinginkan. Nah, pengumpulan data cost of quality itu bisa dilakukan melalui apa? Studi pendahuluan. Kumpulkan data biaya dari rekening yang ditetapkan. Terus lakukan analisa bahan dan materialnya, ya. Dokumentasi dari accounting juga diperlukan. Forecast atau perkirakan, catatan sementara bisa lakukan sampel pekerjaan sebelum pekerjaan itu menyeluruh. Alokasikan mana yang dilakukan menjadi prioritas. Gunakan standar biaya, ya, karena Anda akan berhubungan dengan supplier. Cari standar biaya berdasarkan quotation dari beberapa macam supplier yang ada atau vendor yang ada. Minta pendapat dari para personel atau expert, bisa konsultan, bisa tenaga ahli yang ada atau industri praktis ya. Lakukan pengolahan data. Itu dilakukan kalau kita ingin melakukan belum memiliki pengalaman sebagai tindakan antisipasi. Nah, pengolahan data itu dilakukan bisa dengan cara tabulasi maupun perbandingan cost of good. Tabulasi itu di trennya bagaimana? Analisa Pareto. Pareto itu dari sejumlah aktivitas menghasilkan 20% dari aktivitas yang dilakukan secara targeting bisa menghasilkan 80% dari profit. Itu hukum Pareto. Anda harus mengelompokkan, mensegmentasi, memprofile, buat unit atau departemen, produk dan jasa, serta kelompok-kelompok lain yang signifikan. Lakukan juga perbandingan per jam tenaga kerja berapa, biayanya berapa jam lamanya, persatuan mata uang dari biaya produksi standar, apalagi kalau komponen impornya tinggi misalnya, per suppliernya dari dalam dan luar negeri misalnya. Ya, mata uang penjualan untuk ekspor ataupun impor, atau untuk menjual selling in, selling out dalam rupiah atau di dalam mata uang asing jika Anda melakukan hubungan dagang dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Bagaimana per unit produk dan jasanya. Nah, dari semua yang kita pelajari, kita bisa melihat kegunaan COQ ya, untuk peluang labanya, profitnya, untuk keputusan investasi, mengestimasikan pembelian yang berkaitan dengan supplier, kurangi pemborosan, dan juga mengidentifikasi metode-metode mana yang tidak efisien. Terus bisa melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan mutu, analisa pekerjaan, serta menjadi perencanaan yang strategis.
Nah, pada tabel halaman 23, Anda bisa menggunakan tabel ini untuk melakukan pemeriksaan cost of good, ya. Komponennya apa sih di dalam cost of good? Ya, ada beberapa komponen yang Anda bisa lihat di halaman 24. Ada produksi atau production, ya bahasa Inggrisnya, ada bagian penjualan, ada purchasing, ya. Ada bagian pengembangan dari bisnis itu, ada bagian merchandising yang melakukan pemesanan atau order di outlet-outlet. Contoh dari perhitungan cost of good dapat Anda lihat pada tabel di halaman 25. Tipe-tipe biayanya bagaimana dan total biaya prevention sama appraisal itu dikelompokkan juga, sehingga Anda bisa mendapatkan total biaya secara keseluruhan. Demikian sesi yang kelima ini saya akhiri mengenai cost of quality, ya, biaya kualitas ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga Anda kalau menyukai dari video ini silakan like, kalau Anda perlu komentar yang baik silakan, Anda pertanyaan juga silakan. Dan jangan lupa setelah melihat video ini, Anda bisa mempelajari secara mandiri dari modul PPT, dari kuis dan tugas secara mandiri, ya. Tetap sehat dan bersemangat, ya. Sampai jumpa di sesi pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.